Al-haditsu tsani asar an Zaid bin Tsabit radhiyallahu ta'ala anhu, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, an Anas radhiyallahu ta'ala, dari Anas radhiyallahu ta'ala, an Zaid bin Tsabit, sesungguhnya Zaid bin Tsabit hadasa bercerita, anhum sahabat, tasahuru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdiri, berdiri sholatik untuk sholat. Kultu kam bainahuma, berapa antara sholat, antara sahur dan sholat, sampai sholat. Qala, berkata sahabat, qadru khamsin, ukurannya antara 50 sitin atau 60, yakni ayatun, itu ayat, muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang tadi Abah sebutkan bahwa antara sahur ya dengan sholat subuh tidak dianjurkan terlalu lama, ya, tapi seukuran 50 ayat atau 60 ayat, ya, itu 10 menit tadi. Coba kita baca tabarok berapa ayat? Tabarok berapa ayat? 30 ayat. Berhadis ada suratun fiha 30 ayat wadidtu annaha fi qalbi kulli mu'min. Ada satu surat yang ayatnya 30 ayat, kata Nabi, aku ingin semua muslim menghafalnya. Aku ingin semua orang muslim menghafalnya. Tabarak 30 ayat. Kita baca sekitar 5 menit. Ditambah 20 ayat sekitar 10 menit atau 8 menit, 9 menit. Nah, perhatikan itu masalah sahur. Jangan sampai sahurnya ketinggalan. Al-haditsu Zaid bin Thabit termasuk sahabat yang punya jasa di dalam mengumpulkan Al-Quran. Beliau adalah tim formatur pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran belum dicetak dalam satu jilid, jadi masih menyebar berupa lembaran-lembaran dari kulit, masih menyebar berupa tulisan-tulisan di papan-papan atau di kayu-kayu atau di kain-kain. Jadi Al-Quran di zaman Nabi, saking sibuknya Nabi untuk jihad, saking sibuknya Nabi untuk mendidik umat, beliau belum nggak sempat untuk mencetak Al-Quran dalam satu jilid. Berarti Al-Quran belum ada satu naskah pun. Ya. Loh, kok bisa dihafal? Nah, itu Al-Quran tuh dihafal lebih dulu daripada dibukukan. Ini sahabat-sahabat Nabi telah menghafal Al-Quran, ya, 30 juz, walaupun Al-Quran belum dijilid dalam satu jilid. Kok bisa? Ya bisa. Kan Nabi mengajarkan. Nabi mengajar Quran, sahabat membaca, kemudian mereka menghafal.
urutannya sudah diurutin, ini Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang mengurutkan surat Nabi. Begitu juga ayat itu yang mengurutkan adalah Nabi. Ayat ini setelah ayat ini, ayat ini setelah ayat ini, begitu. Ini ayat taruh di awal surat, ini di akhir surat. Yang menentukan peletakan surat Nabi, yang menentukan peletakan ayat adalah Nabi. Sehingga sahabat sudah bisa menghafal Quran 30 juz. Walaupun Al-Quran belum dijilid dalam satu jilid. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan itu sebagai salah satu jasa beliau, beliaulah yang pertama kali memiliki ide untuk menjilid Al-Quran dalam satu jilid. Maka diumumkan kepada semua sahabat, siapapun yang punya naskah Al-Quran hendaknya dikumpulkan. Datanglah semua sahabat berbondong, ya, sahabat-sahabat berbondong-bondong untuk menyetorkan apa yang mereka miliki dari Al-Quran, baik tulisan di papan atau di kulit atau di benda-benda yang lain. Mereka menyodorkan kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit termasuk apa? Tim formatur, tim yang mengatur pengumpulan Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu jilid. Kemudian semua sahabat melihat itu dan mempersaksikan hal itu. Ayat yang termasuk terakhir dicari-cari nggak ketemu terakhir oleh seorang sahabat yang memiliki ayat itu tulisannya, yaitu ayat terakhir surat Taubat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum min akhir ayat. Termasuk ayat terakhir yang ditulis dalam itu ayat itu. Nah, itu tentang Zaid bin Thabit. Ya, beliau orang yang berjasa di dalam apa? Di dalam mengkodifikasi Al-Quran menjadi satu jilid yang sampai sekarang kita ikuti. Jadi yang kita baca sekarang mushaf-mushaf itu yang mengikuti apa yang dihasilkan oleh sahabat Zaid bin Thabit dan timnya di dalam mengurutkan mushaf sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waduh.